Pagi ini saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan tentang kita akan menjadi victim. Orang yang menjadi korban terus hidupku. Atau jadi orang-orang yang menang. Banyak orang-orang Kristen yang mereka itu sedang tinggal di sebuah area yang namanya victim. Sebuah area yang namanya korban. Dan banyak orang yang senang. Aku ini korban loh. Jangan tinggal di area itu. Itu area yang jelek, yang buruk, yang tidak baik. Yang harusnya kau tinggalkan area itu. Dan kau bergerak kepada sebuah area yang namanya area kemenangan dalam hidupmu. Tapi banyak orang yang suka tinggal di area korban itu saudara. Jangan tinggalkan itu. Datangi sebuah area yang baru. Dan engkau akan bersama dengan Tuhan melihat keajaiban-keajaiban. Memang di dunia ini banyak orang-orang yang akibatnya menjadi korban. Karena setiap kejadian, perbuatan apapun juga saudara. Membuat banyak orang yang memang ada di posisi menjadi korban. Ada sebuah rumah tangga mungkin yang sedang ribut, yang goncang, yang bercerai. Anak-anak berkata, aku ini korban. Oh betul. Ada para pengusaha yang kerja keras, yang sungguh-sungguh. Dan ditipu oleh teman kerjanya. Dan dia bangkrut habis-habisan. Engkau jadi korban. Betul. Ada orang-orang yang dikhianati dengan orang lain. Dengan pasangannya, dengan pacarnya, dengan apapun juga. Dan kau berkata, aku ini korban. Oh betul saudara. Ada begitu banyak akibat-akibat yang dikerjakan oleh dunia ini. Yang membuat banyak orang berkata, aku ini menjadi korban. Tapi hari ini kita mau ubah itu saudara. Kalau engkau selama ini menjadi korban, betul, victim. Kita harus mengubah hidup kita. Dari victim korban menjadi korban yang lain. Tapi korban itu namanya sacrifice. Dua-dua sama saudara. Yang satu victim korban. Yang lain korban juga. Tapi yang kedua namanya sacrifice. Ini orang yang menjadi victim. Tapi dia mengubah sikap hatinya. Dan tiba-tiba dia menjadi sacrifice. Dia menaikkan korban kepada Tuhan. Tuhan tidak menerima victim. Tapi dia menerima sacrifice yang dinaikkan kepadanya. Orang yang di dalam victim, menjadi victim, adalah orang yang akhirnya menjadi kecewa kepada manusia. Waktu dia kecewa kepada manusia, berlanjut kecewa kepada Tuhan. Waktu dia kecewa kepada Tuhan, dia akan menjadi orang yang gagal. Waktu dia gagal, dia akan marah. Dan kalau dia marah, dia berkata, aku ini korban. Dan muter-muter jadi korban. Dia kecewa pada orang lain, kecewa pada Tuhan. Dia menjadi gagal, dia jadi marah. Dan aku ini victim korban. Muter terus hidupnya. Seperti sebuah lingkaran setan yang tidak pernah berakhir. Dari victim muter terus balik jadi korban lagi. Jadi korban seumur hidupnya. Cuma capek dalam sebuah lingkaran yang tidak pernah mengubah dia saudara. Sampai sebuah kekuatan minta kepada Tuhan. Engkau hancurkan itu saudara. Dan lingkaran setan yang membelenggu hidupmu dipatahkan. Dan kau diubah dari victim korban menjadi seorang yang berkemenangan. Lewat apa? Semua kesulitanmu kau bawa ke Tuhan. Dan kau berkata Tuhan, aku ubah semua ini menjadi sebuah sacrifice. Mazmur 51 ayat yang ke-17. Mazmur 51 ayat yang ke-17. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sebuah nyanyian yang dinaikkan oleh Daud kepada Tuhan. Ketika dia benar-benar salah, hatinya sedang hancur, jiwanya hancur, hatinya patah, hatinya remuk. Sebuah keadaan yang bukan sacrifice hari ini sebenarnya saudara. Dia sedang mengalami persoalan kehancuran hidupnya hari itu. Tapi semua keadaan itu saudara, yang sedang merusak, menghancurkan dia. Dia tahu bagaimana datang pada Tuhan dan membawa keadaan yang buruk itu. Dia berkata korban sembelian kepada Allah, jiwa yang hancur. Kondisi yang buruk itu tidak membuat dia makin rusak keadaannya. Tidak membuat hidupnya makin parah keadaannya. Tapi dia tahu bagaimana datang pada Tuhan dan membawa hidupnya yang victim ini. Dia bawa kepada Tuhan dan dikatakan sebagai korban sembelian. Tiba-tiba hidupnya bukan jadi korban lagi, victim. Tapi berubah jadi korban bakaran yang dinaikkan kepada Tuhan.
Dan firman berkata, tidak kau pandang hina ya Tuhan. Kalau engkau merasa korban aku ini korban akibat kejahatan orang. Tuhan tidak bersama saudara. Tapi detik berubah menjadi sacrifice. Dikatakan Tuhan tidak memandang hina. Artinya apa saudara? Tuhan menghargai, menghormati apa yang sedang kau naikkan kepada Tuhan. Amin. Harus pintar-pintar kita. Saya belajar dalam menghadapi segala hal. Saya tidak pernah mau taruh hidup saya sebagai korban. Apapun juga keadaannya. Ngalami semua yang jelek, yang buruk. Aku ini korban karena orang lain. Karena keadaan, karena ini aku korban. Saya tidak mau taruh itu. Tuhan kalaupun mengalami yang tidak baik, aku bawa sacrifice kepada Tuhan. Sebab dia menghargai itu saudara. Amin. Ada kisah bagus di Alkitab tentang seorang wanita yang bernama Batsheba. 2 Samuel 11 ayat 2 dan 4. 2 Samuel 11 ayat 2 dan 4. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dan Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Memang istana Daud lebih tinggi saudara. Sehingga tempat mandi itu. Lah sudah memang di situ ada airnya ya orang mandi di situ saudara. Kebetulan istana Daud itu tempat yang strategis. Di atas. Jadi bisa kok yo pas delok di bawah itu ada tempat mandi. Satu kali mungkin lagi mandi dari jauh. Wah ada orang mandi kok kelihatan cantik orangnya. Daud lihat itu. Siapa yang salah? Tidak tahu saudara. Apakah Batsheba? Mungkin salah juga. Tapi namanya orang mau mandi piye lagi saudara. Memang tempat mandi. Daud salah. Yuk bisa juga dia salah. Lupakan semua. Siapa yang salah? Tapi yang terjadi hari itu. Kesalahannya adalah Daud. Dia menginginkan perempuan itu. Padahal wanita itu adalah istrinya Uria. Aku mau dia. Dipanggillah wanita itu. Dia gak bisa buat apa-apa saudara. Sebab dia raja. Dan itu adalah orang di bawahnya. Harus taat, harus nurut. Dan hari itu saudara tahu, hari itu mungkin Batsheba belum lama menikah, dia belum punya anak dengan Uria. Dia dipanggil. Dan hari itu dia tidak bisa menolak. Ketika raja berkata, aku mau tidur dengan engkau. Batsheba tidak bisa menolak. Tapi saudara tahu, sebagai wanita, yang wanita, saya mungkin tidak tahu perasaan saudara. Tapi seorang wanita, engkau punya suami yang baik dengan engkau. Dan ada orang yang merusak hidupmu. Saya tahu hatimu pasti hancur. Pasti kau ketakutan. Bagaimana rumah tanggaku, keluargaku. Kalau sampai aku ketahuan seperti ini. Sebuah ketakutan, kengerian dialami Batsheba hari itu. Sekalipun dia tahu bukan dia yang salah. Tapi hari itu dia sedang menjadi korban. Tapi mau diapain saudara? Memang harus terjadi keadaan hari itu. Apakah dia tetap menyimpan terus dengan kemarahan terus orang ini? Mau apa lagi saudara? Semua sudah terjadi. Dan dia tahu setelah itu suaminya dibunuh juga oleh Daud. Dengan cara yang kejam. Ditaruh di pertempuran yang paling seru. Yang paling mengerikan. Dan Uria terbunuh di sana. Satu dia takut. Yang kedua dia sakit. Orang yang dia cintai Uria dibunuh saudara. Hari itu Batsheba orang yang lemah. Dan menjadi korban. Tapi satu kali raja mengambil dia. Setelah suaminya mati, Daud ambil dia. Engkau jadi istriku. Mungkin kalau orang itu cuma mikirnya harta, senang saudara. Enak ya kawin mbak raja ya. Tapi kalau orang yang punya cinta yang sejati saudara. Dia tidak akan melihat harta. Dia lebih menghargai cinta daripada harta saudara. Tapi sekali lagi dia tidak berdaya. Jadi istriku. Dia jadi istrinya Daud. Wanita itu menjadi korban hari itu. Tapi dalam perjalanan Batsheba saya melihat orang ini. Dan orang tidak pernah bangga jadi Batsheba saudara. Siapa yang mau pakai nama itu saudara? Tidak ada. Orang yang jelek. Siapa yang mau sama dia? Mungkin orang mencap dia perempuan yang murahan. Tapi wanita itu saudara berhasil mengubah hidupnya.
dari korban yang dia tidak inginkan, victim, berubah menjadi sebuah sacrifice hidupnya saudara. Sebab ketika wanita itu berubah hidupnya, Tuhan memandang dia dan Tuhan menghargai wanita itu. Mana buktinya Tuhan menghargai dan dia berubah? Ketika wanita itu anaknya yang bernama Salomo Tuhan pilih. Daud punya 8 istri yang sah, 10 gundik saudara. Dari 8 ini ada Mikal, ada Maakah, ada Abigail, ada Egla, ada banyak lagi yang lain. Dia punya saingan begitu banyak. Dan Salomo bukanlah anak laki-laki sulung pertama, bukan. Dia yang nomor sekian. Bahkan di urutan saya lihat nomor 10 Salomo. Ada 9 di atasnya dia yang lebih berhak. Sebab itu adalah anak-anak sulung dari istri-istri Daud. Tapi kenapa jatuh kepada anak yang ke-10? Yaitu Salomo saudara. Sebab Tuhan melihat victim ini, korban ini berubah hidupnya. Dan dia berkata, aku bawa sacrifice-ku kepada Engkau Tuhan. Korbanku kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan tidak memandang hina. Tuhan menghargai, menghormati wanita itu. Sampai satu kali Daud mengucapkan kepada Batsheba. Daud cinta kepada Mikal. Tapi dengan Batsheba mungkin bukan cinta saudara. Cuma senang tok lihat. Tapi satu kali Daud pernah mengucapkan sebuah janji. I swear to you. Di 1 Raja-Raja 1 ayat 17. Daud berjanji bersumpah kepada Batsheba. Saya belajar apa kata swear itu artinya. Artinya declaration 7 times. Mengucapkan deklarasi sebanyak 7 kali kepada Batsheba. Anakmu jadi raja. Anakmu jadi raja 7 kali. Dan ketika yang lain coba mau menjadi raja, Batsheba datang pada Daud dan berkata, Tuanku, engkau janji, you swear bahwa anakku Salomo yang naik. Dan hari itu Daud berkata, betul Batsheba, anakmu yang naik. Anakmu yang naik. Dia punya banyak pilihan saudara. Tapi hari itu dia menetapkan Salomo. Dari seorang wanita yang pernah hancur. Tapi yang mengubah hatinya. Dan dia diangkat, dipilih. Anaknya yang diangkat saudara, yang naik. Saudara, bisakah engkau mengubah hari ini? Hidupmu yang hancur ini saudara. Kau bawa kepada Tuhan. Dan tiba-tiba nasib saudara diubah. Nasib saudara diubah. Sebab Tuhan bersama dengan engkau. Amin. Di Alkitab ada korban-korban yang lain. Dan banyak di Alkitab ini cerita tentang orang-orang yang menjadi korban, orang jadi victim saudara. Tapi hidup mereka tidak berubah. Orang yang kedua, 1 Samuel 22 ayat yang ke-19. 1 Samuel 22 ayat 19. Juga penduduk Nob, kota Imam itu dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Ayat 20. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Satu kali Daud dalam pelariannya dikejar oleh Saul. Dari kota ke kota dia lari. Sebab Saul ingin membunuh Daud pada hari itu. Sampailah dia di sebuah kota yang bernama Nob. Itu kota para imam. Jadi imam punya tempat khusus tinggal di sana. Seluruh penduduk kota itu keturunan orang Lewi, imam saudara. Dan hari itu Daud di sana datang. Ketika dia datang dia minta roti, beri aku roti, aku lapar. Maka hari itu Ahimelek, seorang imam di sana, memberi dia roti. Dan juga memberikan pedang Goliat. Daud, ada pedang Goliat, ambil aja buat kamu. Ahimelek berpikir, ini menantunya raja, bukan orang jahat. Dia nggak tahu apa-apa. Dan dia berikan semua. Selesai Daud makan roti dan diambil pedang Goliat dan pergi. Orang berkata kepada Raja Saul, tahu gak kamu imam di Nob bersekongkol dengan Daud. Dan dia memberi Daud roti, memberikan pedang. Saul sangat marah hari itu. Dan dia datangi kota imam itu. Apa yang dia buat? Dia bantai semua penduduknya saudara. Yang adalah imam-imam. Habis saudara. Alkitab berkata, tinggal satu yang namanya Abiatar. Mungkin Abiatar sedang ada di luar kota. Sehingga ketika pemusnahan datang, cuma satu yang selamat. Abiatar. Saudara tahu perasaan Abiatar? Dia pulang ke kotanya. Dia lihat semuanya sudah mati.
sudah habis saudara. Gara-gara siapa? Gara-gara Daud datang ke sana, semuanya dibantai. Abiatar korban. Gak ada pilihan buat dia hari itu. Kalau dia mau tinggal di sana, Saul akan datang ngabisin dia lagi. Pilihannya cuma satu saudara, ikut Daud. Dia berkata, aku ikut engkau Daud. Tapi tahukah saudara, di dalam hati yang paling dalam, aku ini korban sebab orang ini. Dia pergi dan Daud angkat Abiatar menjadi imam di tempatnya Daud. Bahkan ketika Daud sudah duduk di istana jadi raja, yang menjadi imam adalah Abiatar saudara. Tapi tahukah saudara, hatinya masih merasa, aku korban, aku ini korban, aku ini victim sebab Daud. Dan terjadilah saudara, ketika satu kali anaknya Daud meninggikan diri, yaitu Adonia, di 1 Raja-Raja 1 ayat 7. Tiba-tiba imamnya ini Abiatar berpihak kepada musuh. Dan dia tidak lagi bersama dengan Daud yang milih Salomo hari itu jadi raja. Abiatar ini memilih yang lain. 1 Raja-Raja 1 kita baca. 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-7. Maka berundinglah ia dengan Joab anak Seruya dan dengan Imam Abiatar. Dan mereka menjadi pengikut pembantu Adonia. Abiatar berkata, aku mendukung Adonia dan tidak mendukung Salomo hari itu. Aku tidak mau bersama dengan Daud, aku bersama dengan Adonia. Kenapa saudara? Di dalam hatinya masih berkata, ini orang yang dulu membuat keluargaku hancur. Hari ini gantian. Anaknya yang dia tidak inginkan, aku tabiskan, aku angkat. Sebab imamlah yang berhak menabiskan seorang menjadi raja. Tapi hari itu gagal saudara. Dan apa yang terjadi? Abiatar dipecat. Dan Alkitab berkata, sejak hari itu Imam Abiatar dipulangkan ke kampung halamannya. Dan dia tidak lagi menjadi imam. Stop, berhenti hidupnya. Jadi orang biasa, pengangguran sampai dia mati saudara. Begitu menyedihkan. Orang yang merasa aku ini korban, aku ini korban. Dan belum berubah hidupnya. Di sini jangan ada orang berkata, aku ini korban. Saya ketemu dengan satu anak muda yang ngomong aku ini korban. Karena orang tuaku tidak bisa memberi aku modal untuk kerja. Orang tuaku tidak bisa mensupport aku buat bisnisku. Aku ini korban. Kalau aku punya orang tua yang kaya, yang punya duit banyak, aku bahagia. Karena aku bisa bisnis, bisa berhasil. Dan dia terus merasa aku ini korban, korban, korban. Aku ditipu dengan teman-temanku, aku korban. Semua keadaannya, dia berkata aku korban. Dan saudara tahu, kalau orang merasa aku ini korban, maka akan terus diikuti dengan korban-korban yang lain. Dan setiap keadaan, dia lihat sebagai korban dalam hidupnya. Hidupnya victim, victim dan victim. Hancur dan rusak saudara. Hari ini saya berdoa, tidak ada di tengah-tengah kita orang yang menjadi victim atau korban. Engkau harus berhasil menerobos keadaan ini. Sampai kau berubah, kehancuranmu engkau naikkan ke Tuhan. Berubah menjadi sacrifice. Yang kedua saudara, ada orang yang bukan victim atau korban. Tapi orang ini saya baca sebuah istilah bagus. Namanya play victim. Oh apa itu? Orang yang bersikap berpura-pura seakan-akan menjadi korban. Di rumah kita ngalami kadang-kadang dengan anak-anak kita. Saudara kalau punya anak beberapa orang di rumah, yang kecil dengan besar selagi mainan, ya kadang-kadang satu datang ke mama, aku dipukul sama koko. Nangis, ya kan dipukul sama koko, nangis. Orang tua langsung marahin, kok kenapa kamu marah ganggu adikmu? Kamu cubit adikmu, kamu pukul. Kokonya baru ngomong, mam, aku tuh membuat PR. Dia ambil air disiram ke PR-ku. Lah, apa enggak boleh ngamuk ya kan, ayo. Tapi yang lapor ketika dikeplak-plok ini yang ke orang tua siapa? Nomor 1. Yang nakal kan, yang dikeplak itu loh. Orang tua, aku dipukul koko. Mamanya kalau enggak ngomong banyak langsung plok, kokonya dipukul ya kan. Coba ditanyain, kenapa kok kamu mukul? Aku buat PR mah, dia ambil air disiram. Lah ya memang adik yang salah saudara ya kan. Tapi adik ini sedang play victim. Pura-pura jadi korban pemukulan ya kan. Padahal sing dua blak yang nakal siapa? Adiknya. Kalau dia tidak nyiram air ke PR kokonya mukul enggak? Wong kokonya lagi buat PR. Banyak orang yang berpura-pura jadi korban saudara. Jangan saudara. Seakan-akan engkau dijahatin orang.
dijadikan korban, jangan. Sebab engkau rugi. Engkau merasa aku ini korban loh, padahal enggak loh saudara. Orang yang model gini lebih sukar diperbaiki. Kenapa? Selalu merasa aku ini benar, aku yang benar loh. Dia salah. Padahal yang ngutik-ngutik kokonya siapa? Yo anak kecil ini yang salah ini. Karena itu mesti jangan bersikap play victim. Bermain jadi korban. Selesai. Sebab engkau akan dirusak dengan perasaanmu sendiri saudara. Ada orang yang utang. Kadang-kadang orang utang itu galaknya bukan main lebih daripada yang ngutangin saudara. Aku tahu enggak, aku diancam-ancam sama dia gini-gini. Kok diancam kenapa? Kenapa? Ternyata punya utang rak gelem bayar, terus diancam tambah yang ngasih utang. Ya betul saudara, itu salahmu. Ya kan uang utang yang mesti dibayar saudara, ya kan? Tapi pura-pura merasa, aku ini korban loh, diancam-ancam dia. Pengusaha yang ngutangin orang jengkel kadang-kadang, ya kan? Ini orang utang sama aku kok malah aku yang diserang, ya kan? Nah itu orang bermain jadi korban. Jangan, ubah hati kita, jadilah orang yang baik. Yesus kita mentalnya ciamik. Yesus lahir di mana saudara? Kandang. Kalau dia mau ngomong korban nih aku, lahir di istana dong aku. Oh bisa saudara. Lahir di mana? Di kandang. Dia raja segala raja. Lahirnya di mana? Di kandang. Bisa protes saudara. Korban. Tidak. Dia katakan ini sebuah sacrifice. Aku lahir di kandang. Menderita. Ketika dia selesai lahir. Dikejar-kejar mau dibunuh. Korban kekerasan. Tidak. Dia berkata ini sacrifice. Ketika dimusuhi ahli Taurat. Terus dimaki-maki. Diomongin yang jelek. Dia tidak marah. Dia bawa ini sebuah sacrifice. Ketika disalibkan. Dia bukan korban. Tapi dia berkata sacrifice. Di atas kayu salib. Dari lahir sampai dia mati. Dia tidak pernah berkata korban kejahatan orang Israel. Orang Farisi. Tidak pernah. Tapi dia katakan inilah sacrifice kepada Tuhan. Dan dia menjadi juru selamat yang ajaib, yang luar biasa. Kita ngikutin jalan Tuhan kita. Amin. Ngalamin apa hari ini? Soal difitnah orang, jelek-jelekin orang. Tenang saudara. Kerja yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Amin. Kerjakan dengan serius. Engkau diangkat Tuhan. Karena memang salah satu sifat Tuhan. Ngomong ya, sifatnya Tuhan suka manas-manasin. Betul loh. Salah satu sifatnya Tuhan suka manas-manasin. Kalau ada orang yang ditekan. Dan dia orang ini sungguh-sungguh sacrifice kepada Tuhan. Akan diangkat tinggi. Yang jelek-jelekin direndahkan. Yang ini diangkat tinggi. Jadi hari ini kalau saudara ngalami dalam hidupmu saudara. Orang ngomong apa negatif jelek. Walah kamu orang miskin gak bisa apa-apa. Tenang saudara. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Engkau diangkat tinggi. Nanti orang jelek-jelekin yang menghina saudara. Alah orang miskin ini. Engkau diangkat. Yang jelek-jelekin jadi malu. Amin. Oh bodoh. Tenang. Kamu dengan Tuhan sungguh-sungguh diangkat tinggi. Jadi orang yang hebat. Maka tidak ada yang ngomong lagi engkau bodoh saudara. Amin. Itu cara Tuhan. Dia memang paling suka manas-manasin orang. Jadi hari ini berdoa sama Tuhan. Tuhan aku ini masih sederhana hidupnya. Hidupnya dinyek di keluargaku. Tenang. Aku dianggap bodoh. Tenang. Kalau hati bisa jadi sacrifice. Jangan korban. Jangan. Victim. Jangan. Nanti dia angkat engkau menjadi tinggi. Amin. Sebab Tuhan suka mengangkat orang. Tapi hatimu perbaiki dulu saudara. Amin. Perbaiki hatimu. Kalau hatimu diperbaiki. Disitulah Tuhan sangat gampang membuat keajaiban dalam kehidupan saudara. Sangat gampang. Nick Vujicic tahun 2005 dinominasikan sebagai seorang Young Man Australia of the Year. Tahun Nick Vujicic itu orang tidak punya tangan, tidak punya kaki loh saudara. Ketika dia umur 9-10 tahun, dia pernah coba bunuh diri. Karena gak kuat hidupnya, berat. Dia dihina, direndahkan banyak orang. Di sekolah teman-temannya tidak mau sama dia. Bahkan peraturan Australia berkata anak yang cacat seperti itu tidak boleh sekolah di sekolah umum. Sampai mamanya, papanya seorang pendeta berjuang bagaimana caranya bisa sekolah anakku. Dan akhirnya bisa saudara. Tapi anak ini dibully, direndahkan karena dia cacat saudara. Dia mau bunuh diri. Tapi satu kali dia ketika bunuh diri dan gagal, dia ingat kalau aku mati
Papa mamaku pasti sedih. Dan sejak hari itu dia katakan, aku tidak akan bunuh diri. Aku tidak mau bunuh diri lagi. Dan hari itu dia dikuatkan oleh sebuah cerita di Alkitab. Satu kali murid-murid Yesus bertanya, waktu ketemu dengan orang yang buta, Tuhan, siapa yang salah? Kok dia lahir buta? Tuhan Yesus berkata, bukan dia yang salah, bukan orang tuanya yang salah, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ketika ayat itu dia baca, dia berkata, Tuhan, hari ini aku cacat. Bukan salah papaku, mamaku, bukan salahku, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Sejak hari itu imannya bangkit. Dan dia berkata, aku harus jadi orang yang berhasil. Dan terbukti saudara, orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki itu jadi orang yang keliling dunia, yang menguatkan begitu banyak orang. Dia berkata, aku berdoa berkali-kali, Tuhan beri aku tangan, beri aku kaki. Dan belum dijawab Tuhan. Dia doa berkali-kali, beri aku tangan, beri aku kaki. Belum dijawab. Tapi tahukah saudara, Tuhan pakai dia menjadi kaki dan tangannya Tuhan. Dia tidak punya kaki tangan, tapi dipakai punya kaki dan jadi kaki dan tangannya Tuhan. Dia pergi ke banyak puluhan negara saudara, menguatkan orang-orang yang punya tangan dan yang punya kaki. Saudara bayangkan, orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, menguatkan orang-orang yang punya tangan dan yang punya kaki. Dan berkata, Tuhan sanggup mengubah nasibmu. Tuhan sanggup mengubah nasibmu. Orang ini tidak lagi berkata, aku ini victim, korban. Tapi hidupku ini sebuah sacrifice. Dan dia dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Terakhir saudara, Daud ketika lari dari Absalom anaknya saudara, dia mengucapkan satu kata yang bagus. Ketika dia lari, imam membawa tabut juga. Daud, kita keluar bareng dengan tabut ini. Kita keluar bareng tabut. Daud berkata, jangan, biar aku keluar sendirian. Taruh tabutnya, tetap tinggal di kota Daud, di Yerusalem. Taruh di sana, biarkan aku yang keluar. Kalau Tuhan mengizinkan aku kembali, biar aku kembali. Kalau Tuhan tidak mau, biarkan aku pergi untuk selama-lamanya meninggalkan istanaku. Ini orang hebat. Dia tidak ngomong, aku korban dari anakku. Anakku jahat, aku didepak keluar. Tidak saudara. Dan dia tidak perangi anaknya. Kalau hari itu Daud mau perang dengan Absalom, dia bisa menang. Sebab Daud itu tentara yang gagah perkasa, pahlawan hebat. Tapi dia tidak ambil itu. Dia katakan, biarkan aku yang tinggalkan istana. Kalau Tuhan mau, aku akan balik dan melihat tabut itu lagi. Daud pinter. Dia tidak minta Tuhan ikut dengan dia. Tabut ngikuti Daud, tidak. Tapi dia berkata, taruh di sana tabutnya. Kalau dia mau, dia akan bawa aku pulang. Pinter saudara. Sebab nanti Tuhan akan merindukan aku. Kalau Tuhan di istana, dia rindu sama aku. Dia akan bawa aku balik ke istanaku. Sebab dia tahu Absalom tidak mencintai Tuhan. Tuhan akan tidak kuat ditaruh bersama dengan Absalom di tempat yang sama. Dan Tuhan akan merindukan orang yang lari itu. Betul saudara, tidak lama, hanya hitungan minggu dan bulan saudara. Ketika Tuhan rindu, dia berkata pulang Daud. Dan hari itu Absalom mati. Dan Daud kembali ke istananya. Dia cuma berkata, kalau Tuhan mau aku pergi, biar pergi. Tapi kalau Tuhan mau aku tinggal, dia akan bawa aku kembali. Dia bukan victim, dia sacrifice. Dan raja itu, raja yang dicintai Tuhan. Sebab hatinya tidak pernah merasa aku korban. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini memberikan kekuatan, pengharapan baru buat kami semua. Kami berdoa, kami dia akan menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya pendengar, tapi pelaku-pelaku firman. Dan kami akan berbahagia karena kami menjalankan firman-Mu. Terima kasih buat firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.